Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bunga Ida Nora MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi model-model pengembangan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, Aulia Nurubayani, Zulfa Mila Husna, Dia Setiawati, Paulia Nurtriana, Muhammad Lutfi Hakim, Karisma Ulusna, dan saya, Aning Aning Gitalas. Selanjutnya yaitu Unity of Science dari materi kita kali ini, yaitu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul Azim, yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Selanjutnya adalah pengertian model pengembangan. Model pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Jadi, metode pengembangan di bidang pendidikan merupakan suatu jenis metode yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk untuk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, evaluasi produk, revisi, dan penyebaran produk. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri pengembangan akan disampaikan oleh Harisma Ulusuna. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengembangan. Ciri-ciri pengembangan ada 4. Yang pertama, proses yang sistematis. Dengan demikian, model pengajaran adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku siswa berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Yang kedua, penetapan lingkungan tertentu. Identifikasi kondisi lingkungan tertentu dalam penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, ukuran keberhasilan. Menggambarkan dan menjelaskan hasil pembelajaran dalam kaitannya dengan perilaku yang diharapkan ditunjukkan oleh siswa setelah melakukan dan menyelesaikan rangkaian pembelajaran. Dan yang terakhir, berdasarkan teori pendidikan, yaitu berdasarkan penemu-penemu teori-teori pendidikan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulia. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pengembangan. Terdapat 11 langkah. Yang pertama, pemahaman tujuan proyek, yaitu mampu memahami dengan jelas tujuan dan dari proyek desain media yang akan dikerjakan. Yang kedua, penelitian, yaitu mengumpulkan informasi tentang industri pasar dan terkini yang relevan dengan proyek, meneliti pesaing, serta mencari inspirasi dari desain-desain yang lain. Yang ketiga, perencanaan, yaitu membuat rencana kerja yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil, batas proyek, jadwal, dan anggaran. Yang keempat, pembuatan sketsa, yaitu membuat sketsa kasar untuk menggambarkan struktur, tata letak elemen utama, dan aliran visual. Yang kelima yaitu pengembangan visual, merencanakan elemen-elemen visual seperti warna, tipografi, grafik, dan icon, serta membangun tampilan yang konsisten dengan identitas, merek, atau konsep yang telah direncanakan. Yang keenam, mengatur tata letak, yaitu mengatur tata letak secara detail, menempatkan elemen-elemen visual sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. Kemudian, pemilihan media. Pemilihan media yaitu menentukan media yang akan digunakan seperti platform online, website, atau sosial media, atau media cetak seperti poster. Langkah ke-8 yaitu revisi. Menerima masukan dari klien atau tim proyek dan melakukan perbaikan
atau perubahan sesuai dengan umpan balik yang diberikan. Langkah ke-9 yaitu uji coba. Dengan melakukan uji coba terhadap desain pada berbagai perangkat atau platform untuk memastikan tampilan atau fungsionalitas yang konsisten di berbagai situasi. Yang ke-10, implementasi, yaitu setelah desain dianggap sudah final, maka mengimplementasikan desain tersebut ke dalam media yang dituju seperti mengkodekan website atau mencetak material cetak. Yang terakhir, evaluasi akhir, yaitu mengevaluasi hasil akhir desain media dengan mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Materi selanjutnya, macam-macam model pengembangan akan disampaikan oleh Aulia. Model-model pengembangan yang pertama ada model EDI, di mana tahap model penelitian pada pengembangan EDI meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Langkah yang pertama adalah analisis, yaitu mengidentifikasi masalah pada suatu kinerja. Dalam model penelitian pengembangan EDI, tahap pertama adalah analisis, yaitu menganalisis perlunya mengembangkan produk baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Selesai menganalisis masalah, perlunya pengembangan produk baru, kita juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat pengembangan produk. Proses analisis dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya, apakah produk baru mampu mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi? Apakah produk baru mendapat dukungan fasilitas untuk diterapkan? Dan apakah dosen atau guru mampu menerapkan produk baru tersebut? Kemudian langkah yang kedua adalah desain, yaitu membuat konsep produk baru di atas kertas, kemudian merancang perangkat pengembangan produk baru. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan EDI merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Kemudian langkah yang ketiga yaitu develop, yaitu mengembangkan perangkat produk yang diperlukan. Arti dari develop pada pengembangan EDI ini adalah kegiatan realisasi perancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Kemudian langkah yang keempat adalah implement, yaitu menggunakan produk baru dalam pembelajaran atau lingkungan yang nyata. Implementation atau penerapan produk dalam model pengembangan EDI ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Kemudian yang kelima adalah evaluate, yaitu melihat kembali dampak pembelajaran. Tahap evaluasi pada pengembangan model EDI ini dilakukan untuk memberi umpan balik pada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yaitu mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Yang kedua adalah model 4G. Model 4G dikembangkan oleh Tia Garajan tahun 1974. Model 4G diambil dari 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian atau define, perancangan atau desain, pengembangan atau develop, dan penyebaran atau disseminate. Yang pertama, pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Pada tahap ini dianalisis 5 kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada analisis awal akhir. Pada tahap ini, guru membuat diagnosis pertama untuk mencapai hasil yang efektif dan analitis. Yang kedua, analisis peserta didik.
mendapatkan gambaran karakteristik siswa seperti latar belakang dan pemahaman. Yang ketiga, analisis konsep, yaitu mengidentifikasikan konsep pokok yang akan disampaikan. Yang keempat, analisis tugas, yaitu ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Dan yang kelima, spesifikasi tujuan, yaitu perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Tahap yang kedua yaitu perancangan, dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu yang pertama penyusunan teks, merupakan tes acuan patokan yang disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis. Yang kedua pemilihan media, yaitu mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Yang ketiga pemilihan format. Pemilihan format yaitu format memenuhi kriteria yang menarik, memudahkan dan membantu dalam pembelajaran. Yang keempat, rancangan awal, yaitu rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan, merupakan kegiatan membuat rancangan menjadi produk dan menguji validitas produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pada tahap pengembangan ini terjadi 4 tahap. Yang pertama, validasi ahli, yaitu validasi model oleh pakar. Item yang diautentikasi mencakup instruksi penggunaan alat dan model permodelan pembelajaran. Setelah melalui validasi para ahli, yaitu melakukan uji pengembangan. Lalu, setelah uji pengembangan, terdapat tahap uji validasi, dan yang terakhir tahap pengemasan. Tahap terakhir yaitu penyebaran, merupakan kegiatan menyebarluaskan produk yang telah teruji untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulia. Model yang ketiga yaitu model e-learning. E-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Media pembelajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui e-learning mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio, dan video. Adapun karakteristik e-learning antara lain memanfaatkan jasa teknologi elektronik, di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan relatif mudah. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Dan yang terakhir, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dapat dilihat setiap saat di komputer. Teknologi pendukung e-learning. Dalam mempraktikkan e-learning membutuhkan bantuan teknologi. Pada prinsipnya, teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi based e-learning, yang artinya bahwa pembelajaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi elektronik seperti komputer, ponsel genggam, internet, dan lainnya. Yang kedua, teknologi based web e-learning. Pengembangan model e-learning. Menurut Halgi, terdapat 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu yang pertama web course. Web course yaitu penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak memerlukan adanya tatap muka. Yang kedua, web-centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dengan tatap muka. Yang terakhir, web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating, di mana guru dan murid dapat berkomunikasi dengan mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja. Yang keempat, baik guru maupun siswa dapat melaksanakan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Yang kelima, peran siswa akan berubah dari yang biasanya pasif menjadi aktif.
Kekurangan e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya velus dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya malah mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Yang ketiga, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Selain itu, tidak semua tempat terdapat fasilitas seperti komputer maupun jaringan internet. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Selanjutnya yaitu model pakem. Model pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dilaksanakannya pembelajaran pakem ini diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama ada pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Pembelajaran ini menitik beratkan pada keterlibatan siswa pada kegiatan pembelajaran child center atau student center, bukan pada dominasi guru dalam representasi materi pelajaran. Jadi, pembelajaran ini akan lebih bermakna bila siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator dan mediator, sehingga siswa akan mampu berpartisipasi dan berpartisipasi aktif dalam mengaktualisasikan kemampuannya di dalam dan di luar kelas. Selanjutnya, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman kompetensinya. Dalam pembelajaran aktif ini, guru akan lebih memosisikan dirinya sebagai fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada siswa. Siswa terlibat secara aktif dan berperan dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak memberikan arahan dan bimbingan serta mengatur sirkulasi dan memutarkan proses pembelajaran. Pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang haruskan guru untuk dapat memotivasi dan membangkitkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran kreatif ini menuntut guru untuk merangsang kreativitas siswa, baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Berpikir kreatif selalu dimulai dengan berpikir kritis, yakni menemukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu. Ada beberapa tahapan dalam berpikir kreatif. Yang pertama yaitu ada tahapan persiapan, yaitu proses pengumpulan informasi untuk diuji. Yang kedua ada tahap inkubasi, yaitu suatu rentang waktu untuk memikirkan hipotesis informasi tersebut sampai diperoleh keyakinan bahwa hipotesis tersebut rasional. Yang ketiga ada tahap iluminasi, yaitu suatu kondisi untuk menemukan keyakinan bahwa hipotesis tersebut benar, tepat, dan rasional. Yang keempat ada tahap verifikasi, yaitu pengujian kembali hipotesis untuk dijadikan sebuah rekomendasi, konsep, atau teori. Kemudian pembelajaran efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru kepada siswa untuk membentuk kompetensi siswa, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Pembelajaran efektif melibatkan keterlibatan siswa secara aktif karena mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi.
Dalam pelaksanaannya, hal ini memerlukan proses pertukaran pikiran, diskusi, dan penyajian dalam rangka pencapaian pemahaman yang sama terhadap materi standar yang harus dikuasai siswa. Pembelajaran efektif ini perlu didukung oleh suasana dan lingkungan belajar yang memadai atau kondusif. Menciptakan kelas yang efektif dengan peningkatan efektivitas proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang terakhir ada pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan yang dipaksakan atau ditekankan atau tidak di bawah tekanan. Dengan kata lain, pembelajaran yang menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, guru itu harus mampu merancang pembelajaran dengan baik, memilih materi yang tepat, serta memilih dan mengembangkan strategi yang dapat melibatkan siswa secara optimal. Yang selanjutnya adalah model pengembangan berbasis masalah. Yang pertama, akar desain masalah. Desain masalah adalah proses pengembangan masalah yang sesuai untuk pembelajaran berbasis masalah. Masalah yang baik untuk PBM adalah masalah yang real, berupa kenyataan hidup. Masalah ini harus mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap masalah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran berbasis masalah. Tujuan pembelajaran berbasis masalah harus jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran ini harus mampu mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah. Tujuan pembelajaran berbasis masalah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu memotivasi belajar dengan memanfaatkan masalah. Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memanfaatkan masalah yang real dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah siswa seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan bekerja sama. Yang ketiga, menguasai belajar dari disiplin heuristik. Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa menguasai belajar dari disiplin heuristik, yaitu belajar dengan cara mencari dan menemukan sendiri informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah desain masalah. Desain masalah harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu relevan dengan kurikulum. Masalah harus relevan dengan kurikulum yang sedang dipelajari siswa. Yang selanjutnya terkait dengan disiplin ilmu. Masalah harus terkait dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajari siswa. Yang selanjutnya keterbukaan masalah. Masalah harus terbuka dan tidak memiliki satu jawaban yang benar. Yang terakhir, produk akhir. Masalah harus memiliki produk akhir yang dapat dipresentasikan oleh siswa. Yang kedua, konteks. Desain masalah juga harus memperhatikan konteks masalah, yaitu tidak struktur. Masalah harus tidak struktur dan tidak memiliki solusi yang jelas. Yang kedua, menantang. Masalah harus menantang dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Memotivasi. Masalah harus mampu memotivasi siswa untuk memecahkannya. Memiliki elemen baru. Masalah harus memiliki elemen baru yang dapat memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Yang ketiga, sumber dan lingkungan belajar. Desain masalah juga harus mempertimbangkan sumber dan lingkungan belajar, yaitu sumber dan lingkungan belajar harus memberikan sumber dan memberikan dorongan untuk dipecahkan. Sumber dan lingkungan belajar harus memberikan dorongan bagi siswa untuk memecahkan masalah. Memberikan sumber dan lingkungan belajar.
Sumber dan lingkungan belajar harus memberikan sumber dan lingkungan belajar yang dibutuhkan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kelima, desain masalah juga harus memperhatikan presentasi masalah, yaitu menggunakan video klip, audio, jurnal, dan website. Masalah dapat disajikan dengan menggunakan berbagai media, seperti video klip, audio, jurnal, dan website. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran Greeley dan Ellie. Definisi. Model ini adalah metode perencanaan pengajaran yang sistematis dan struktur. Ini adalah panduan yang proses belajar mengajar yang baik. Jadi, model ini merupakan panduan proses belajar mengajar yang baik karena memuat langkah-langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, komponen utama. Tujuan pembelajaran harus jelas, fungsional, dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling penting dalam model ini. Tujuan pembelajaran harus jelas, fungsional, dan dapat diukur. Tujuan yang jelas akan membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya, isi materi. Penyesuaian bidang studi dan tujuan. Isi materi merupakan bahan atau informasi yang akan dipelajari siswa. Isi materi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Penilaian kemampuan siswa. Tes awal untuk dosis pelajaran yang tepat. Penilaian kemampuan siswa dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Penilaian ini dapat dilakukan dengan tes awal, tes formatif, atau tes sumatif. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Strategi pembelajaran yang tepat akan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, analisis umpan balik. Analisis umpan balik dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Umpan balik dapat diperoleh siswa, guru, atau evaluator. Yang C. Kelebihan dan kekurangan model Greeley dan Ellie. Kelebihannya, teliti dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran Greeley dan Ellie merupakan model yang teliti dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat dari adanya langkah-langkah yang jelas dan terarah yang harus diikuti oleh guru. Yang kedua, cocok untuk berbagai kalangan. Model pembelajaran Greeley dan Ellie cocok untuk berbagai kalangan, baik untuk siswa di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Hal ini karena model ini tidak membatasi materi pembelajaran atau tingkat kesulitannya. Yang selanjutnya, kekurangan. Proses perancangan yang panjang. Model pembelajaran Greeley dan Ellie memiliki proses perancangan yang panjang. Hal ini karena model ini membutuhkan banyak pertimbangan dan analisis sebelum pembelajaran dapat dilaksanakan. Yang kedua, tidak memasukkan pengenalan karakteristik siswa. Model pembelajaran Greeley dan Ellie tidak memasukkan pengenalan karakteristik siswa. Hal ini dapat menjadi kekurangan karena karakteristik siswa dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aning. Baik, yang selanjutnya, model yang ketujuh adalah model ASUR. ASUR adalah nama singkatan dari rangka-rangka model pembelajaran yang terdiri dari 6 komponen. ASUR dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan pelatih dalam kegiatan pembelajaran khususnya yang memanfaatkan media dan teknologi di dalamnya. Model pembelajaran ini dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa agar mampu mencapai kompetensi seperti yang diinginkan. Model pembelajaran ini merupakan model yang bersifat prosedural
yang dibangun untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Baik, selanjutnya adalah komponen model ASUS. Komponen yang pertama adalah analis learner atau menganalisis serta belajar. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam analisis learner adalah karakter umum seperti umur, letak geografis, agama, suku, dan ras. Kemudian pengetahuan, yaitu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta belajar sebelum mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar. Gaya belajar adalah metode atau kebiasaan belajar peserta didik. Nah, yang kedua adalah set objektif atau merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Tujuan pembelajaran harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga semua upaya pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, perlu memperhatikan dasar dari strategi, media, dan pemilihan media yang tepat. Tujuan pembelajaran ini dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang akan dicapai pada akhir proses pembelajaran. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu select method, media, and material, atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Pada tahapan ini adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menentukan metode yang tepat untuk kegiatan belajar tertentu. Yang kedua memilih format media yang disesuaikan dengan metode yang diterapkan. Dan yang ketiga memilih merancang, memodifikasi, atau memproduksi bahan ajar. Kemudian komponen yang keempat yaitu utilize media and material atau menggunakan media dan bahan ajar, yaitu proses untuk memanfaatkan media, teknologi, dan bahan ajar untuk memudahkan pembelajaran. Nah, untuk menggunakan media atau bahan ajar ini dapat dilakukan dengan 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengkaji bahan ajar, yang kedua menyiapkan bahan ajar, yang ketiga menyiapkan lingkungan, yang keempat menyiapkan peserta didik, dan yang kelima menentukan pengalaman belajar. Kemudian komponen yang kelima yaitu request learner participation atau pengembangan peran peserta belajar. Mengembangkan peran serta peserta belajar bertujuan untuk pembelajaran agar peserta belajar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, melibatkan peserta untuk belajar adalah aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian komponen yang terakhir yaitu evaluate and revise atau menilai dan memperbaiki. Nah, salah satu tujuan dari penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang sudah diberikan. Dalam hal ini, penilaian bukan untuk menentukan tingkat kepintaran seorang peserta belajar, namun cenderung untuk memberi masukan kepada peserta belajar. Demikian juga, evaluasi berguna untuk melakukan penelitian apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau ada proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan direvisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dan revisi ini digunakan untuk mengetahui dampak pembelajaran terhadap perkembangan peserta didik. Model yang selanjutnya yaitu model PIE. Model PIE merupakan singkatan dari Plan, Implement, dan Evaluate. Model ini dikhususkan untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Model ini digunakan dengan memadukan konsep media dan teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan model PIE dalam pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar, konsistensi dalam belajar, dan kekuatan ingatan lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu tahapan model PIE. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses mengetahui kebutuhan peserta didik dalam belajar.
Perencanaan difokuskan pada apa yang sesungguhnya siswa butuhkan untuk belajar, termasuk kapan, mengapa, dan bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan berkualitas. Hasil akhir dari perencanaan adalah produk berupa ikhtisar perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan dilakukan untuk membantu mengembangkan pembelajaran dalam menggambarkan secara jelas tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa sebelum melaksanakan pembelajaran, serta pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh siswa, serta jenis media dan teknologi, bahan, serta strategi pembelajaran untuk meminimalisasi kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat ini dengan yang seharusnya dikuasai. Tahap yang kedua yaitu implementasi. Implementasi atau pelaksanaan difokuskan pada meletakkan perencanaan dalam tindakan berdasarkan kendala dan hambatan yang mungkin terjadi dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah dipilih sebelumnya dan berbagai bentuk aktivitas yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, implementasi merupakan suatu pengalaman belajar yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan belajar, waktu, dan cara atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan bagi guru, implementasi diarahkan pada bagaimana mengelola dan mengawasi pembelajaran, termasuk melaksanakan pembelajaran yang dapat menjangkau kelompok siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi difokuskan dalam menilai efektivitas media, teknologi, strategi, dan bahan pembelajaran yang dilakukan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi difokuskan dalam menilai efektivitas media, teknologi, strategi, dan bahan pembelajaran yang dilakukan. Pendidik hendaknya melakukan refleksi terhadap apa yang telah dicapai dan membandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Hasil revisi ini digunakan untuk merevisi perencanaan dan implementasi pembelajaran pada masa yang akan datang agar mendapatkan hasil yang diinginkan serta memuaskan. Model yang selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfa Milah. Memasuki model yang ke-9 yaitu model pengembangan Burke and Gall pada tahun 1983. Menurut Burke dan Gall, pada tahun 1983, model pengembangannya menggunakan alur air terjun atau waterfall pada tahap pengembangannya. Model pengembangannya ini mempunyai tahapan yang relatif panjang sebab terdapat 10 tahap pelaksanaan. Tahap yang dilaksanakan pada pengembangan penelitian ini secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Tahap ini antara lain berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua, perencanaan atau planning. Tahap ini merumuskan keahlian atau kecakapan yang berhubungan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika perlu melakukan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga, pengembangan draft produk, yakni mengembangkan wujud permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Tahap yang termasuk ini antara lain persiapan komponen yang mendukung, menyiapkan buku panduan atau pedoman, serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Yang ketiga, uji coba lapangan, yakni melaksanakan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Yang kelima, penyempurnaan produk awal, yaitu melakukan pembetulan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam, uji coba lapangan, uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Yang ketujuh, menyempurnakan produk hasil uji lapangan.
yakni melaksanakan penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas sehingga produk yang dikembangkan sudah hasil desain model operasional yang siap divalidasi. Yang ke-8, uji pelaksanaan lapangan, yakni tahap uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang ke-9, penyempurnaan produk akhir, ialah melaksanakan pembetulan akhir terhadap model yang dikembangkan untuk menghasilkan produk akhir. Yang ke-10, diseminasi dan implementasi, yakni tahap menyebarkan produk yang dikembangkan dan menerapkan di lapangan. Nah, kelebihan pada model pengembangan ini yakni menghasilkan suatu produk dengan nilai validasi tinggi, mendorong tahapan inovasi produk. Yang kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang cukup lama sebab prosedurnya kompleks dan memerlukan dana yang cukup besar. Model yang ke-10 yakni model pengembangan Glaser. Pandangan pedagogis dari ilmuwan pendidikan di awal paruh abad ke-20 sudah berkembang menuju model pendidikan yang berpusat pada siswa. Namun, keterlibatan guru saat pembelajaran masih sangat besar. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh ilmuwan pendidikan akhir abad ke-20. Nah, sejak saat inilah definisi mengajar juga berubah. Menurut Kenneth D. Moore, mengajar berarti tindakan seseorang yang mencoba membantu orang lain mencapai kemajuan dalam berbagai aspek semaksimal mungkin sesuai potensi yang dimilikinya. Sedangkan Madeline Hunter juga mengemukakan bahwa mengajar yakni sebuah proses membuat dan melakukan sebuah keputusan sebelum, selama, hingga sesudah proses pembelajaran. Model Glaser merupakan model yang paling sederhana. Berikut proses dalam mengembangkan desain pembelajarannya. Yang pertama, sistem objektif. Pembelajaran dilaksanakan dengan melihat atau menggunakan objek sesuai materi pembelajaran. Yang kedua, sistem input. Pelajaran yang diberikan kepada peserta didik bisa diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku. Yang ketiga, sistem operator, membuat tahapan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan materi pelajaran yang akan disampaikan peserta didik, sehingga pembelajaran sesuai dengan tahapan. Yang keempat, yaitu output monitor, pembelajaran diharapkan mampu merubah penampilan peserta didik, serta tetap atau perilaku yang menetap. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu model pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan setiap model memiliki ciri khasnya sendiri. Perencanaan desain media juga merupakan langkah krusial untuk memastikan materi disampaikan secara jelas dan menarik. Macam-macam model pembelajaran menawarkan pendekatan beragam untuk mengajar dan belajar. Macam-macam model pembelajaran yang telah dijelaskan dalam makalah dan PPT kali ini yaitu model EDI, model 4D, model e-learning, model pakem, model pembelajaran berbasis masalah, model ASUR, model PIE, model Work and Goal, dan model Glaser. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.